Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Nazla Syafadila dengan NIM 2019 1050 1008 dari Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Jember. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai food estate dan ketahanan pangan dengan hubungan perencanaan tata ruang dan aspek agrikultur. Selanjutnya, nah, sebelum itu, apa sih sebenarnya food estate ini? Jadi, food estate adalah konsep pengembangan yang dilakukan secara terintegrasi mencakup pertanian, perkebunan, bahkan peternakan di suatu kawasan. Kemudian, food estate ini juga ada pengertian lainnya, yaitu konsep pengembangan pangan yang dilakukan secara integrasi mencakup pertanian, perkebunan, bahkan peternakan di suatu kawasan. Dan yang ketiga, pengertian lainnya, food estate ialah suatu konsep pengembangan pangan yang dilakukan secara terintegrasi mencakup pertanian, bahkan juga peternakan di suatu kawasan. Selanjutnya ada tujuan dari food estate. Nah, tujuan dari food estate ini apa sih? Nah, sebenarnya program food estate ini dirancang untuk mempersiapkan ketahanan pangan nasional dalam rangka merespon laporan Food and Agriculture Organization atau FAO. Selain itu, tujuan food estate berbasis hortikultura, yaitu untuk membangun kawasan hortikultura terpadu yang berdaya saing, ramah lingkungan, dan modern. Selain itu, mendorong sinergitas dengan stakeholder dalam pengembangan food estate berbasis hortikultura, serta mendorong terbentuknya kelembagaan petani berbasis korporasi. Selanjutnya, tujuan lain dari food estate yaitu untuk menaikkan cadangan pangan nasional. Negara produsen pangan tidak mau menjual persediaan pangan sehingga negara-negara mengimpor pangan seperti Indonesia mengalami krisis. Oleh sebab itu, diharapkan nanti lahan food estate ini bisa menaikkan cadangan pangan nasional. Kemudian ada tujuannya yang lain yaitu mengatasi permasalahan lingkungan. Lahan saat ini telah mengalami degradasi yang mempunyai kesuburan yang rendah dan tidak mampu mendukung pertumbuhan tanaman secara optimal. Pengelolaan food estate jelasnya dipengaruhi pasang surut air. Jadi kita itu perlu menjaga mutu air dan drainase dengan teknologi tata air yang baik. Selain itu, tujuan yang lain adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya food estate ini, diharapkan kebutuhan pangan dari masyarakat akan diberi kebutuhan hingga di masa yang akan datang atau di masa yang akan datang. Selanjutnya, perencanaan lokasi food estate ini ada di 4 tempat. Yang pertama yaitu Kalimantan Tengah, Kabupaten Pulang Pisau, dan Kapuas. Yang kedua adalah Sumatera Selatan dan Sumatera Utara. Dan yang ketiga yaitu Nusa Tenggara Timur. Pemerintah telah menetapkan wilayah Kalimantan Tengah, tepatnya Kabupaten Pulang Pisau dan Kapuas sebagai lokasi program lumbung pangan atau food estate ini. Nah, program lumbung pangan nasional atau food estate terus digenjot pemerintah fokus dalam pengembangan food estate di 4 wilayah yang telah saya sebutkan yang tadi. Di wilayah Kalteng, kegiatan food estate dilaksanakan di Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Pulang Pisau. Luas lahan yang dijadikan food estate di sana meliputi intensifikasi lahan seluas 14.135 hektar dan ekstensifikasi lahan seluas 22.500 hektar. Dalam program ini, Kementerian Pertanian bersama dengan Pemda Merauke akan memberdayakan lahan-lahan yang belum digarap dengan potensial untuk dijadikan lahan produksi tanaman pangan. Di tahun 2020 dalam program food estate ini, rencananya lahan akan dibangun tidak hanya di Merauke saja, tetapi juga akan dibangun di wilayah-wilayah lainnya.
Selanjutnya, konsep dasar food estate. Konsep dasar dari food estate ini adalah atas dasar keterpaduan sektor dan subsektor dalam suatu sistem agribisnis dengan memanfaatkan sumber daya secara optimal dan lestari, kemudian dikelola secara profesional, didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas, teknologi tepat guna yang berwawasan lingkungan, dan kelembagaan yang kokoh. Selanjutnya adalah ketahanan pangan. Nah, ketahanan pangan merupakan cita-cita yang ingin dicapai setiap masyarakat di seluruh Indonesia. Salah satu tolak ukur atau indikator pembangunan suatu daerah berhasil atau bisa dikatakan sejahtera dapat dilihat dari ketahanan pangannya. Selanjutnya yaitu Undang-Undang mengenai pangan. Undang-Undang pangan bukan hanya berbicara tentang ketahanan pangan, namun juga memperjelas dan memperkuat pencapaian ketahanan pangan dengan mewujudkan kedaulatan pangan dengan kemandirian pangan. Kedaulatan pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan yang menjamin hak atas pangan bagi masyarakat untuk menentukan kebijakan pangan yang menjamin hak atas pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal. Kemudian, food estate ini merupakan program yang telah direncanakan sejak jauh hari. Sebenarnya, program ini telah direncanakan sejak tahun 2018, akan tetapi baru direalisasikan pada tahun 2020. Yang rencananya hanya dibangun di Merauke, tetapi juga akan dibangun di wilayah Kalimantan Tengah seluas 180.000 hektar. Nah, komoditas apa aja sih yang dikembangkan dalam food estate ini? Yang pertama adalah biji-bijian. Biji-bijian ini dapat berupa padi, jagung, kedelai, kacang tanah. Kemudian ada ubi-ubian. Nah, ubi-ubian ini berupa ubi kayu dan ubi jalar. Selain itu tidak hanya tumbuhan, tapi juga ada peternakan, yaitu sapi dan ayam. Selain itu, food estate ini juga akan mengembangkan kelapa sawit, sorghum, sagu, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Proses pengembangan food estate ini menggunakan teknologi modern seperti drone dan traktor apung karena minat lahan yang bisa digarap terbilang luas. Contoh-contoh teknologi yang digunakan yaitu seperti teknologi pengelolaan air, teknologi perbaikan kualitas air, dan teknologi pemanfaatan air di lahan pasang surut. Selanjutnya adalah hubungan ketahanan pangan dengan pertanian. Ketahanan pangan merupakan cara bagaimana pangan dapat terpenuhi di mana pangan dalam kondisi cukup serta aman. Ketahanan pangan biasanya mencakup dari terpenuhinya kandungan-kandungan yang terkandung di dalam pangan, seperti karbohidrat, vitamin, protein, mineral, lemak, serta kandungan-kandungan yang lain sehingga dapat menjadikan tubuh menjadi sehat. Selanjutnya, ketahanan pangan di bidang pertanian masih memiliki mutu yang kurang baik, kurang stabil, sehingga hal tersebut dikarenakan oleh faktor proses produksi yang begitu rendah dan kurang terjaminnya kualitas serta proses perawatan yang kurang terjamin pula. Selain itu, dalam bidang pertanian, ketahanan pangan sebenarnya sangat diperlukan. Mengapa demikian? Karena asal mula suatu makanan pasti bersumber dari para petani. Maka dari itu, alangkah lebih baiknya jika kualitas ketahanan pangan itu di bidang pertanian lebih ditingkatkan mutu serta kualitasnya. Selanjutnya, masih sama yaitu hubungan ketahanan pangan dengan pertanian. Pertanian adalah pemanfaatan sumber daya hayati yang berfungsi untuk menghasilkan bahan-bahan baku industri atau sumber energi, serta untuk mengolah selanjutnya yaitu hubungan ketahanan pangan dengan pertanian. Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya. Kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang termasuk dalam pertanian atau agrikultur biasanya dipahami orang sebagai satu budidaya tanaman atau bercocok tanam
makanan, yang biasa disebut juga dengan crop cultivation. Kedua yaitu pembesaran hewan ternak atau grazing, dan yang ketiga yaitu adalah pemanfaatan mikroorganisme dan bioenzim dalam pengolahan produk lanjutan seperti pembuatan keju dan tempe, atau sekedar ekstraksi semata seperti penangkapan ikan atau eksploitasi ikan. Nah, selanjutnya ada hubungan food estate dengan perencanaan tata ruang. Praktik budidaya pertanian tidak jarang menimbulkan dampak negatif yang menyebabkan lahan terdegradasi. Dua faktor penting dalam usaha pertanian yang potensial menimbulkan dampak pada sumber daya lahan adalah tanaman dan manusia atau sosiokultur yang menjalankan pertanian. Selain itu, alih fungsi lahan pertanian bukan merupakan hal yang baru. Dengan semakin meningkatnya taraf hidup dan terbukanya kesempatan untuk menciptakan peluang kerja yang ditandai oleh semakin banyaknya investor ataupun masyarakat dan pemerintah dalam melakukan pembangunan, maka semakin meningkat pula kebutuhan akan lahannya. Setelah itu, masih dalam topik yang sama, yaitu hubungan food estate dengan perencanaan tata ruang. Food estate ini membutuhkan lahan yang sangat besar. Oleh karena itu, diperlukannya analisis kemampuan lahan. Analisis kemampuan lahan diperuntukkan agar perencana mengetahui apakah lahan tersebut telah sesuai dengan permintaannya. Selain itu, dampak negatif dari adanya alih fungsi lahan yang pertama adalah berkurangnya luas sawah yang mengakibatkan turunnya produksi padi yang mengganggu tercapainya swasembada pangan. Yang kedua, berkurangnya luas sawah yang mengakibatkan bergesernya lapangan kerja dari sektor pertanian ke non-pertanian, yang apabila tenaga kerja lokal yang ada tidak terserap seluruhnya, justru akan meninggikan angka pengangguran. Yang ketiga yaitu adalah adanya investasi pemerintah dalam pengadaan prasarana dan sarana pengairan menjadi tidak optimal pemanfaatannya. Begitu merupakan penjelasan dari saya mengenai food estate dan ketahanan pangan dengan adanya hubungan perencanaan tata ruang dan mengenai agriculture. Sekian dari saya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Dadah!